Oke, langsung aja kita mulai. Selamat datang di Bedah Materi kali ini. Siapkan fokus Anda karena hari ini kita bakal ngebedah sebuah kisah legendaris dari Baghdad. Pertarungan epik antara kecerdikan murni melawan tipu daya yang dibalut kesombongan. Nah, kita akan melihat langsung gimana sosok Abu Nawas pakai observasi tajamnya, psikologi massa, dan percaya nggak percaya, sedikit ilmu botani untuk menumbangkan seorang pendeta asing yang super licik. Ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya, ini beneran masterclass dalam strategi dan manipulasi panggung. Di sesi ini, kita bakal bongkar semuanya lewat 6 tahapan krusial. Mulai dari ancaman botol air kebenaran, strategi rahasia yang dipakai Abu Nawas, panggung di tepi sungai Tigris, jebakan logikanya, hukuman buat si penipu, sampai akhirnya kemenangan akal sehat. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Bayangin suasana ini. Di Istana Baghdad yang megah, Sultan Harun al-Rashid lagi bosen banget. Tiba-tiba, ketenangan istana pecah gara-gara kedatangan tamu asing. Seorang pendeta dengan jubah sutra ungu dan kalung permata yang, ya, kelihatan banget arogansinya. Dia datang bukan buat ibadah, tapi murni buat pamer. Di tangannya ada botol kristal kecil yang mantulin cahaya matahari, isinya cairan kental yang dia sebut sebagai air kebenaran. Nah, pendeta ini berani banget bikin klaim. Katanya air ini bisa ngebaca hati manusia. Kalau disentuh sama pembohong, penipu, atau pendosa, kulitnya bakal melepuh seketika. Klasik banget kan taktik intimidasinya? Sultan yang agak skeptis tapi penasaran, langsung manggil orang paling cerdik di Baghdad, yaitu Abu Nawas, buat jadi kelinci percobaan. Tapi Abu Nawas ini kan bukan orang sembarangan. Begitu dia ngelihat pendeta itu dan nyium aroma samar belerang yang ditutupi wangi bunga, instingnya langsung jalan. Dia sadar betul, ini bukan orang suci. Ini cuma sesama aktor yang lagi mainin trik pakai zat kimia berbahaya. Masuk ke strategi rahasianya. Nah, bagian ini nih yang bikin saya kagum banget. Gimana coba Abu Nawas meresponsnya? Bukannya langsung ngebongkar trik itu di tempat, dia malah akting. Dia akting ketakutan yang luar biasa. Dia mundur, pura-pura pucat pasi, bahkan nangis ngakuin dosa-dosa kecilnya. Kenapa coba dia ngelakuin itu? Karena dia butuh waktu. Dan yang paling penting, dia butuh panggung terbuka. Dia mohon ke Sultan supaya pembuktian ini dilakuin besok harinya aja dan harus di depan seluruh rakyat Baghdad. Pendeta yang sombong itu langsung setuju aja, ngira dia udah menang telak. Padahal tanpa disadari, Abu Nawas baru aja mindahin arena pertarungan ke wilayah kekuasaannya sendiri. Balik ke gubuknya yang berdebu, Abu Nawas sama sekali nggak panik. Dia langsung nyiapin serangan balik lewat 3 langkah super teliti. Pertama, dia cari botol parfum kristal bekas dari Persia yang bentuknya persis banget sama botol si pendeta. Kedua, dia isi botol itu pakai air sungai biasa, terus disegel pakai lilin merah biar kelihatan meyakinkan. Nah, langkah ketiga ini yang jadi senjata utamanya. Dia metik daun jelatang. Anda tahu kan daun jelatang? Itu loh tanaman liar yang terkenal bikin gatel luar biasa kalau kena kulit. Dia tumbuk daunnya, terus ekstrak cairannya yang hijau pekat itu dimasukin ke dalam botol kecil terpisah, yang nantinya dia sembunyiin di lengan bajunya. Coba kita bandingin dua senjata ini. Kelihatan banget kan bedanya? Si pendeta ngandelin zat kimia pemicu iritasi, semacam asam atau belerang, buat nyiptain rasa takut. Dia nyerang psikologi lewat arogansi. Sementara Abu Nawas, dia nyiapin senjata fisik murni dari alam, yaitu ekstrak jelatang tadi. Abu Nawas nggak perlu nakut-nakutin. Dia justru manfaatin kesombongan lawannya sendiri buat masuk ke dalam perangkap. Pagi harinya, tepi sungai Tigris udah berubah drastis kayak panggung teater raksasa. Panasnya minta ampun. Tapi ribuan rakyat Baghdad udah ngumpul di sana. Rameh banget kayak sarang lebah. Sultan Harun al-Rashid duduk manis di bawah tenda sutranya, sementara si pendeta berdiri tegap, membusungkan dada, siap buat mempermalukan legenda lokal kota itu di depan publik. Kehadiran massa yang segitu banyaknya ini sebenarnya elemen yang sangat krusial. Penonton awam ini bukan sekedar nonton, tapi mereka adalah alat manipulasi psikologis. Abu Nawas paham banget, dengan ribuan mata yang ngeliatin, tekanan publiknya bakal luar biasa. Si pendeta otomatis terjebak sama egonya sendiri. Di depan sultan dan seluruh rakyat, nggak ada celah sedikit pun buat pendeta itu untuk mundur atau narik kata-katanya tanpa kelihatan malu besar. Panggung ini tuh ibarat panci presto yang tinggal nunggu waktu meledak aja. Terus, datanglah Abu Nawas pakai baju lusuh, mukanya dibikin setakut mungkin sambil bawa bungkusan kain kumal. Kelihatan meyakinkan banget aktingnya. Tapi tentu aja, ini semua udah sesuai naskah di kepalanya. Poin yang paling krusial di sini adalah langkah yang dia ambil tepat sebelum nyentuh air itu. Alih-alih langsung nyerah, dia malah ngelontarin sebuah pertanyaan jebakan. Dia nanya gini ke pendeta itu,
Kalau air ini memang sangat suci, apakah air ini cukup sopan untuk tidak melukai tuannya sendiri? Wah, ini pukulan telak. Jebakan logika yang dibungkus pakai pertanyaan teologis. Kalau pendeta bilang air itu bakal ngebakar dia, hancur sudah reputasinya. Tapi kalau dia bilang enggak, dia harus ngebuktiinnya. Karena merasa terpojok, pendeta itu akhirnya nyeletuk defensif. Kalau airnya cuma patuh sama orang suci dan cuma nyerang pembohong. Tanpa sadar, jawaban ini justru ngunci nasibnya sendiri. Nah, setelah logikanya sukses dijebak, ini saatnya Abu Nawas beraksi. Buat nipu penonton awam, Anda harus bisa ngendaliin kemana arah pandangan mereka, kan? Detik pertama, Abu Nawas tiba-tiba nunjuk ke langit sambil teriak kesilauan. Detik kedua, secara refleks, pendeta dan ribuan orang di sana langsung ikutan dongak ke atas. Dan di detik ketiga, dalam sepersekian detik aja, di balik kain lusuhnya, Abu Nawas menarik botol kristal asli milik pendeta yang isinya bahan kimia, dan langsung nukar sama botol tiruannya yang isinya cuma air sungai Tigris. Kecepatan tangan dan pengalihan isu yang benar-benar sempurna. Begitu botolnya berhasil ditukar, kita masuk ke klimaksnya. Abu Nawas nantangin si pendeta buat ngebuktiin kesuciannya dengan membasuh wajahnya sendiri duluan. Pendeta itu yang super yakin kalau botol di tangannya itu masih racikan bahan kimianya, ngerasa kulitnya pasti kuat lah nahan sedikit iritasi demi pamer di depan sultan. Jadi dia tuangin airnya dan langsung ngebasuh wajahnya. Dan tebak apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Ya jelas aja, kan dia baru aja cuci muka pakai air sungai biasa. Pendeta itu langsung senyum kemenangan, ngerasa doanya terkabul. Tapi tunggu dulu. Abu Nawas belum selesai. Pas pura-pura mau jalan nyerahin diri, Abu Nawas tiba-tiba akting tersandung, bruk. Dengan gerakan yang kelihatan super ceroboh, dia buka botol kecil rahasianya dan menyiramkan ekstrak daun jelatang yang super pekat itu tepat ke dada dan leher sang pendeta. Reaksinya instan dan brutal banget. Sensasi hangat tiba-tiba berubah jadi kayak digigit ribuan semut api. Pendeta itu langsung panik. Dia lompat-lompat, nari kegatelan, sampai ngerobek-robek jubah sutranya sendiri di depan umum. Dan bagian paling jeniusnya, gimana cara Abu Nawas ngebingkai momen ini di mata penonton awam. Dia teriak kalau energi kebenaran lagi ngehukum si pendeta. Rakyat tentu aja langsung percaya kalau mereka lagi nonton azab ilahi secara langsung. Gak kuat nahan siksaan fisik dan tekanan mental yang ekstrim, pertahanan si pendeta hancur lebur. Di depan sultan, dia akhirnya teriak ngaku kalau airnya itu cuma zat kimia dan dia murni cuma penipu yang ngincar emas. Pengakuan tadi benar-benar jadi penutup sandiwara yang epik. Kemenangan mutlak buat akal sehat. Sultan Harun al-Rashid sampai ketawa terbahak-bahak ngeliat penipu kelas kakap bisa dikalahin pakai senjata botanis sesederhana itu. Abu Nawas gak cuma dapat sekantong emas dari Sultan, tapi dia juga ngeluarin kedua botol kristal tadi buat ngejelasin fakta logis di balik pertukarannya. Dia ngebuktiin ke semua rakyat yang nonton kalau kesombongan itu pasti berujung kehancuran. Si pendeta, dia langsung lari terbirit-birit nyebur ke sungai Tigris buat ngademin badannya. Gatel yang kayaknya bakal dia ingat seumur hidupnya tuh. Momen ini benar-benar ngelustrasiin pesan inti dari seluruh kejadian tadi. Di akhir acara, Abu Nawas berdiri di depan rakyatnya dan ngucapin kalimat ini. Kejujuran itu letaknya di hati, tenang seperti air sungai, dan jernih tanpa perlu dibeli. Dia ngingetin kita semua kalau kebenaran itu nggak datang dari botol yang mahal, jubah sutra yang mewah, atau klaim-klaim yang nakutin-nakutin. Kebenaran itu selalu sederhana, menyejukkan, dan nggak perlu penderitaan buat dibuktiin. Nah, sebelum kita akhiri bedah materi kita, ada satu pertanyaan yang pengen saya titipin buat Anda renungkan. Kalau kejujuran sejati itu emang sesederhana dan segratis air sungai jernih, botol kristal tipuan mahal apa nih yang tanpa sadar masih kita percayai secara buta di dunia sekarang ini? Kasus Abu Nawas ini emang terjadinya ratusan tahun lalu, tapi psikologi penipuan itu nggak pernah berubah. Di luar sana masih banyak yang jualan rasa takut pakai kemasan mewah. Jadi, coba kritis sedikit. Apa ilusi mahal yang mungkin lagi kita telan mentah-mentah saat ini? Teruslah pakai akal sehat Anda, jangan gampang silau sama kemasan luar. Dan sampai jumpa di analisis materi kita selanjutnya.